teman-teman, tarik! Ini bukan adu balap biasa, tapi kami juga harus pandai menjaga kondisi tubuh. Semangat! Cemilan khas desa kami enak loh. Bahannya kelapa parut, gula merah, dan tepung sagu. Semua ada di cerita Sersi Bulang hari ini. Ayo teman-teman, tarik! Ini bukan balapan biasa loh. Kami juga harus adu kuat. Tuh, ternyata susah juga ya kalau harus ngebut di lintasan yang terbatas. Selain harus menjaga keseimbangan, si jurumudi juga harus cepat meluncurkan bendera. Nah, bagi pemain yang jatuh sebelum menyentuh garis akhir, dia harus mengulang permainan dari awal. Apa boleh buat? Meski berat, tapi kami nggak boleh curang alias bermain dengan jujur. Kami menyebutnya main karapan kelapa. Alasannya karena permainan ini menggunakan pelepah dan buah kelapa sebagai alat permainan. Pelepah kelapa berfungsi sebagai kendaraan, sedangkan buah kelapa digunakan untuk pijakan. Mevi dan Olop lebih dulu sampai di ujung permainan. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku harus bisa menyelesaikan permainan ini. Dan berhasil! Di Kofiau, Raja Ampat, hutan sagu menjadi tempat bertualang kami mencari si Kawiyet. Itu loh, si hewan kecil berprotein tinggi. Kakak, tunggu Dio. Korea mereka dari lama sih. Dio di raya. Di sini nyamuk. Becek lagi baru semua hujan baru. Tong jalan terasa orang. Olop, di neno sayamku sate belum sih. Nah, ini dia. Batang yang kami cari bukan yang masih hidup, tapi justru batang sagu yang sudah membusuk. Yap, betul sekali. Kawiyet adalah ulat sagu yang hidup di batang sagu busuk setelah 6 sampai setahun ditebang. Wah, pas banget. Ih, bolang ini kada. Sipor kaku. Sibak aku nenek. Ma, ternyata nenek. Oh iya teman, di distrik Kofiau, Pulau Pikiran adalah salah satu tempat dengan jumlah pohon sagu terbanyak. Tak heran kalau banyak masyarakat yang membuat sagu di sini. Kalau ada banyak pohon sagu, itu berarti persediaan bahan makanan kami pun melimpah. Syukurlah. Oh, jangan sampai jatuh. Nedo dan naik bolang. Ibak aku. Olop. Aduh, angkatku ayo. Si kunsur kawiyet atau tumis ulat sagu adalah salah satu menu makanan khas Papua dengan bahan utama ulat sagu. Bumbunya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Haluskan dulu semuanya. Untuk menambah cita rasa, kakak menggunakan tomat, cabai keriting, garam, dan daun jeruk sebagai tambahan bumbunya. Berbeda dengan bumbu yang pertama, bumbu kedua ini hanya dipotong-potong saja. Katanya sih biar terlihat lebih menarik. Satu yang tidak boleh ketinggalan, ulat sagu dicuci sampai bersih. Karena bagian halus pohon sagu yang menempel pada badan si ulat akan merubah cita rasa. Nah, kalau semua bahan sudah siap, sekarang saatnya mulai memasak. Bumbu dan ulat sagu dimasak di atas wajan. Ingat, karena ulat sagu sudah mengandung lemak, sebaiknya gunakan sedikit saja minyak. Aromanya sudah mulai tercium. Segar dan pedasnya bumbu bikin gak sabar pengen cepat makan. Olop, aku rasa Isa tidak mau. Tanah kaku. Olop. Tak perlu waktu lama sampai tumis ulat sagu siap disantap. Setelah tomat dan potongan cabai dimasukkan, itu tandanya menu makan kami hari ini telah siap. Makan. Tanah. Nabi menyesal. Ayo teman, mari kita nikmati hidangan lezat ini.
Olop, ayolah. Ini makanan enak. Cicipi dulu. Kamu pasti suka. Biarpun terlihat aneh, tapi ini enak banget. Rasanya hampir sama kalau kita makan kuning telur ayam. Bulan, ini enak sekali. Kan, apa aku bilang? Selamat datang di rumah kami. Kampung Dir, Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Nenek moyang kami adalah suku Beteu yang berasal dari Pulau Biak. Mereka melakukan pelayaran dan menemukan daratan Kepulauan Kofiau pada awal abad ke-19. Menjadi nelayan adalah salah satu sumber mata pencarian masyarakat di kampungku. Oleh karena itu, laut bukan hanya menjadi teras rumah kami, tapi laut adalah sumber kehidupan kami. Hari ini, kakak mengajak kami pergi mencari salah satu sumber makanan lain saat kondisi laut dan ombak sedang buruk. Teman di rumah penasaran? Nah, ini dia. Di sekitar pohon bakau ini ia tinggal. Ayo teman, saatnya beraksi. Kami menyebutnya biabor, sejenis kerang dengan cangkang berbentuk kerucut. Bergerak menggunakan kaki, pipi mirip mata kapak. Ia biasanya tinggal dan menempel pada pasir atau batang bakau di sekitar pantai. Mencarinya tentu bukan hal yang mudah. Harus sabar dan jeli. Bolang. Situ ya, bare teri. Carlos sih ini. Baru dia? Dokter. Sejak lama, biabor adalah salah satu bahan makanan pengganti ikan. Halo, Pe. Kapunya teh ini. Oh iya. Yo. Oh iya, sabar. Tunggu. Olo, biar temen itu ruwe. Katanya temen saya sigor kuarto waktu maifis. Sabar, saya tadi baru dapat satu, kau tuh sudah dapat banyak Olap. Mana nih? Weh, Carlos, Mevi, saya ini kami lagi cari sudah, baru nanti kamu bawa kemari. Saya juga mau cari, jangan kamu dua bikin saya bola balik saja. Yo, kamu dua bawa kemari kamu cari. Olo, biar saya terwe. Nah, itu mereka. Kalau digabung, banyak juga sih. Lumayan untuk bekal makan siang kami. Ayo! Kakakku sangat pandai memasak. Kali ini, kakak akan membuat biabor dengan santan kental. Bumbu yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, cabai segar, dan jeruk nipis. Daging dia terlebih dulu dipisahkan dari cangkangnya. Begini caranya. Mudah kan teman? Kami berbagi tugas. Kakak menyiapkan bumbu. Aku dan teman-teman membantu menyiapkan daging bianya. Sida kwa? Kayak karya aku kamu tuh sita. Oh iya teman, sebelum dimasak, daging bia terlebih dulu diasar atau diasap. Tujuannya untuk menghilangkan lendir pada daging. Selain itu, proses pengasapan makanan berfungsi untuk membuat makanan lebih gurih dan tahan lama. Bumbu yang sudah halus ditumis sampai wangi. Masukkan daging, lalu aduk bersama dengan bumbu. Dengan api sedang, proses ini akan selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Untuk membuat masakan menjadi lebih gurih, kakak menambahkan santan. Jadi nggak sabar ingin mencicipi. Tenang, semua kebagian kok. Nggak perlu rebutan ya. Seperti yang aku bayangkan. Ini enak banget. Daging dan bumbunya menyatu. Rasanya gurih-gurih lezat.